Halo, kami dari kelompok 2. Saya Lilian Febrianti ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Alfian Fitriana, Aziza Syafrili, Gregita Eolianda Daiva, dan Putri Eka Pratama. Kali ini kita akan membahas tentang edukasi kepada calon pengantin. Yuk disimak sama-sama. Let's go! Kali ini kami akan membahas gizi calon pengantin. Apa sih gizi calon pengantin itu? Pengertian gizi calon pengantin. Gizi calon pengantin merupakan suatu cara untuk memperhatikan status gizi calon pengantin demi tercapainya keluarga yang sehat dan keturunan yang berkualitas. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa menikah adalah salah satu cara untuk memperoleh keturunan. Calon pengantin wanita maupun pria perlu memperhatikan status gizinya masing-masing sebelum memasuki jenjang pernikahan. Manfaat menjaga status gizi normal bagi calon pengantin wanita dapat mengandung dan melahirkan anak yang sehat, kemudian anak yang dilahirkan akan tumbuh sehat dan cerdas. Menurut BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, umur ideal untuk menikah adalah: pertama, laki-laki minimal berusia 25 tahun dikarenakan sudah dianggap cukup umur dan sudah dapat berpikir dewasa. Kedua, perempuan minimal berusia 21 tahun karena jika di bawah umur ini dikhawatirkan akan beresiko pada kesehatannya. Persiapan gizi kehamilan untuk calon pengantin. Rencanakan kehamilan dengan baik dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, hamil sebaiknya pada usia 21-33 tahun. Yang kedua, masa subur wanita 10-15 hari setelah pertama haid. Yang ketiga, periksa status gizi dan kesehatan agar normal dan sehat. Status gizi sebelum hamil ditentukan berdasarkan indeks massa tubuh. Berikut cara perhitungan indeks massa tubuh. Nah, ini indikator indeks massa tubuh. Termasuk kategori apakah tubuh kamu? Pesan gizi seimbang untuk calon pengantin. Pertama, konsumsi makanan yang beraneka ragam untuk mencukupi kebutuhan energi, karbohidrat, lemak, protein, dan zat gizi mikro. Kedua, konsumsi sayuran hijau 3-4 porsi per hari. 3. Konsumsi buah berwarna 3-5 porsi per hari. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pernikahan. Pertama, vitamin B12 sangat penting dalam memelihara kesuburan pada laki-laki. Contohnya yaitu berupa daging maupun olahannya seperti susu dan keju. Kedua, asupan vitamin E sangat penting dalam memelihara kesuburan perempuan. Contohnya minyak kelapa sawit, minyak kelapa, bunga matahari, dan toge. Ketiga, memantau berat badan agar tetap ideal. Keempat, memenuhi kebutuhan zat gizi mikro terutama zat besi dan zinc. Pangan sumber zat besi ada pada daging, ikan, telur, bayam, dan brokoli. Sedangkan pangan sumber zinc itu ada pada daging, ayam, telur, susu, dan keju. Kelima, tercukupinya kebutuhan protein sebelum hamil. Pangan sumber protein
ada pada telur, ikan, daging, tempe, dan tahu. Yang keenam, terpenuhinya kebutuhan asam folat dari sebelum kehamilan. Asam folat berfungsi sebagai pembentukan otak dan syaraf penyusunnya. Kalau kekurangan asam folat dapat mengakibatkan terganggunya perkembangan otak. Pangan sumber folat diantaranya ada biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran hijau berdaun. Yang ketujuh, ada biasakan menjalankan pola hidup sehat dan istirahat yang cukup. Pola hidup yang sehat akan meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Yang kedelapan itu ada vitamin A. Vitamin A itu berfungsi sebagai produksi sperma. Sumbernya ada hati, susu, dan lainnya. Yang kesembilan itu ada vitamin D. Vitamin D itu meningkatkan kesuburan. Sumbernya itu ikan tuna dan hati. Yang ke-10 itu ada vitamin C. Vitamin C itu berfungsi sebagai pembentukan sel telur dan antioksidan. Sumber dari vitamin C ini ada jambu biji, jeruk, dan mangga. Apabila asupan makan tidak terpenuhi, dapat menyebabkan masalah gizi seperti berikut. Yang pertama, anemia. Pada umumnya, anemia disebabkan karena defisiensi zat besi dan vitamin B12. Yang kedua, kekurangan energi kronis atau KEK. Kurangnya asupan energi yang berlangsung lama atau dikatakan berisiko KEK apabila lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm. Sekian dan terima kasih.